Halo Sobat Otomotif, selamat datang lagi di channel Bengkel Mobil Online. Di video kali ini, kita bahas masalah yang sering banget bikin orang panik. Yaitu, mobil gak bisa di-starter. Apakah masalahnya di aki? Dinamo starter? Atau dinamo ampere? Dan harus dibawa ke bengkel yang mana? Tenang aja, kita bahas pelan-pelan dan urut. Supaya kamu bisa lebih tenang dan gak asal tebak atau langsung ganti komponen yang belum tentu rusak. Langkah pertama, cek kondisi aki. Kalau mobil gak bisa di-starter, langkah paling awal adalah cek akinya dulu. Aki adalah sumber utama listrik di mobil, khususnya untuk sistem starter. Tanda-tanda aki lemah bisa kamu lihat dari beberapa hal. Saat kunci kontak on, lampu indikator di dashboard redup. Klakson bunyinya pelan. Atau waktu di-starter, cuma bunyi klik pelan. Itu semua bisa jadi tanda aki tekor atau soak. Kalau kamu punya multitester, kamu bisa ukur tegangan aki secara langsung. Tegangan normal aki saat mesin mati adalah sekitar 12,4 sampai 12,7 volt. Kalau angkanya di bawah 12 volt, kemungkinan besar aki sudah lemah. Kalau di bawah 11 volt, bisa jadi akinya rusak dan gak mampu kasih daya ke sistem starter. Tapi, meskipun angkanya masih 12 volt lebih, kondisi aki bisa saja menurun karena usia pakai. Makanya, lihat juga riwayat pemakaian aki. Sudah berapa lama digunakan? Sering diisi ulang? Kalau sudah lebih dari 2 tahun, bisa jadi memang sudah waktunya ganti. Sekarang, misalnya kamu cek akinya masih bagus, atau bahkan baru diganti, tapi tetap saja mobil susah di-starter. Kamu perlu curiga ke bagian pengisian listrik, yaitu alternator atau dinamo ampere. Fungsinya apa? Alternator itu tugasnya mengisi ulang aki saat mesin menyala. Kalau alternator rusak, aki gak akan keisi, dan lama-lama jadi lemah, padahal baru ganti. Sayangnya, untuk tahu alternator bekerja atau tidak, memang butuh mesin hidup dulu. Karena kita perlu ukur tegangan aki saat mesin hidup. Kalau mesin nyala dan tegangan naik ke sekitar 13,8 sampai 14 volt, berarti alternator normal. Tapi kalau tetap 12 volt atau malah turun, berarti pengisian gak berjalan. Aki hanya dipakai terus, tapi gak pernah diisi ulang. Jadi, kalau kamu pernah mengalami aki baru tapi cepat tekor, atau mobil hanya kuat beberapa hari setelah ganti aki, kemungkinan besar alternatornya yang bermasalah. Solusinya, kamu bisa cek ke bengkel spesialis dinamo ampere, atau bengkel kelistrikan mobil. Sekarang, gimana kalau aki bagus, alternator juga gak ada masalah, tapi mobil tetap gak bisa di-starter? Kemungkinan besar masalahnya ada di dinamo starter. Gejalanya bisa bermacam-macam. Saat di-starter cuma bunyi klik. Atau tombol starter ditekan, tapi gak ada reaksi. Kadang setelah dipukul-pukul, baru bisa nyala. Ini biasanya karena bagian dalam dinamo starter, seperti karbon brush, sudah aus. Atau ada sambungan yang mulai lemah. Kalau kamu sering lihat montir ketok-ketok bagian mesin sebelum di-starter, itu karena kontak dalam starter mulai rusak, dan dengan ketukan, kadang bisa nyambung sementara. Tapi ini cuma solusi darurat. Kalau sudah seperti itu, mending langsung servis atau ganti dinamo starternya. Jadi kesimpulannya begini. Kalau mobil gak bisa di-starter, cek dulu aki. Kalau aki lemah, ke bengkel aki. Kalau aki baru tapi cepat soak, kemungkinan alternator rusak, ke bengkel dinamo ampere. Kalau semua normal tapi tetap gak nyala, kemungkinan besar dinamo starternya bermasalah. Dengan tahu alurnya, kamu bisa lebih hemat, gak buang-buang waktu, dan gak langsung ganti part yang belum tentu rusak. Semoga informasi ini bermanfaat buat kamu. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Bengkel Mobil Online. Sampai jumpa di video berikutnya.